Bagian 1. Dari kekaisaran ke mandat. Benih-benih perubahan. Sebelum perubahan besar di abad ke-20, tanah yang sekarang kita sebut Palestina adalah kumpulan wilayah administratif. Bagian itu adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman selama lebih dari 400 tahun. Ini adalah masa hidup berdampingan yang relatif damai. Identitas wilayah tidak ditentukan oleh garis nasionalistik yang tajam, melainkan oleh afiliasi lokal dan pemerintahan kekaisaran. Wilayah itu hanyalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar dan multi-etnis. Namun, kemunduran Kekaisaran Ottoman perlahan membuka jalan bagi kekuatan eksternal, yang berpuncak pada kekalahannya selama Perang Dunia Pertama. Keruntuhan ini menciptakan kekosongan kekuasaan, secara fundamental mengubah nasib wilayah dan penduduknya. Mereka menemukan diri mereka di bawah belas kasihan kekuatan global baru. Dengan kekalahan Ottoman, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris Raya. Mandat itu secara resmi dimulai pada tahun 1923. Ini bukan hanya perubahan administrasi, tetapi momen penting yang meletakkan dasar bagi konflik di masa depan. Periode mandat Inggris ditentukan oleh janji penting dan kontroversial yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 2 November 1917, pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, sebuah surat singkat namun penting yang menyatakan dukungan untuk pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan populasi Arab yang ada, yang merupakan mayoritas besar, dan secara efektif menempatkan dua aspirasi nasional yang bersaing pada jalur tabrakan. Aspirasi nasional Yahudi, aspirasi nasional Arab. Deklarasi Balfour bertindak sebagai katalisator yang kuat untuk imigrasi Yahudi yang terorganisir ke Palestina. Sebuah proses yang meningkat secara dramatis dalam dekade-dekade berikutnya. Melarikan diri dari meningkatnya antisemitisme dan penganiayaan di Eropa, terutama kengerian Holocaust, gelombang imigran Yahudi tiba, mencari perlindungan dan pemenuhan aspirasi Zionis. Masuknya ini menyebabkan transformasi demografi yang mendalam. Populasi Yahudi yang berjumlah sekitar 6% pada tahun 1918 membengkak menjadi sekitar 33% pada tahun 1947. Perubahan cepat dalam tatanan sosial dan demografi ini memicu ketakutan dan kebencian di antara populasi Arab. Mereka melihat tanah, budaya, dan masa depan politik mereka diubah tanpa persetujuan mereka. Ketegangan yang meningkat antara komunitas Arab dan Yahudi sering meledak menjadi kekerasan. Periode itu ditandai oleh meningkatnya kerusuhan, protes, dan pemberontakan bersenjata yang signifikan, terutama pemberontakan Arab tahun 1936 hingga 39. Sebagai tanggapan dan sebagai persiapan untuk negara masa depan, organisasi paramiliter Yahudi seperti Haganah dibentuk dan tumbuh dalam kekuatan, sering terlibat dalam operasi militer mereka sendiri. Otoritas Inggris berjuang untuk mempertahankan kendali, terjebak di antara janji-janji mereka yang saling bertentangan, janji-janji kepada Arab, dan janji-janji kepada Yahudi. Pada tahun 1947, situasi menjadi tidak dapat dipertahankan, memaksa Inggris yang lelah untuk menyerahkan masalah Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk. Itu menyiapkan panggung untuk bab berikutnya. Bagian 2. Pembagian tahun 1947 dan lahirnya krisis. Dihadapkan pada konflik yang sulit diatasi, Komite Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina mengusulkan solusi pembagian. Pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 181. Resolusi itu merekomendasikan pembagian wilayah mandat Palestina menjadi dua negara merdeka. Satu negara ditetapkan untuk orang-orang Yahudi, meliputi sekitar 55% dari tanah. Dan yang lainnya untuk populasi Arab, meliputi sekitar 45%. Rencana tersebut menetapkan kota Yerusalem sebagai corpus separatum, dan Bethlehem juga ditetapkan sebagai zona yang dikelola secara internasional. Proposal ini yang digambar di peta oleh diplomat-diplomat jauh segera dilihat sebagai titik balik fundamental. Reaksi terhadap rencana pembagian PBB sangat terpecah dan segera mempolarisasi wilayah lebih lanjut. Kepemimpinan Yahudi, yang diwakili oleh Badan Yahudi, menerima rencana tersebut. Mereka melihatnya sebagai kesempatan bersejarah untuk mendirikan negara berdaulat. Sebaliknya, negara-negara Arab dan kepemimpinan Arab Palestina menolak proposal tersebut dengan keras.
Mereka berargumen itu sangat tidak adil dan mengabaikan penentuan nasib sendiri bagi mayoritas Arab pribumi. Mandat Inggris secara resmi berakhir pada tanggal 14 Mei 1948. Pada hari itu juga, David Ben-Gurion, kepala Badan Yahudi, memproklamasikan pembentukan negara Israel. Deklarasi kemerdekaan ini adalah realisasi impian Zionis selama puluhan tahun. Namun, bagi warga Palestina, itu menandai awal dari sebuah bencana. Keesokan harinya, tanggal 15 Mei 1948, tentara dari 5 negara Arab tetangga, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, Irak, mereka menyerbu negara yang baru dideklarasikan, memulai Perang Arab-Israel 1948. Konflik ini bukan hanya perang antar negara, tetapi perjuangan yang melanda seluruh populasi. Ia mengubah desa dan kota menjadi medan perang dan menyegel nasib rakyat Palestina untuk generasi yang akan datang. Perang berakhir pada tahun 1949 dengan serangkaian perjanjian gencatan senjata, tetapi bukan perjanjian damai. Garis gencatan senjata yang dihasilkan, yang dikenal sebagai garis hijau, menggambar ulang peta sekali lagi. Israel muncul dari konflik tidak hanya sebagai pemenang, tetapi juga menguasai 78% dari bekas wilayah mandat. Secara signifikan, lebih banyak dari 55% yang dialokasikan oleh rencana pembagian PBB. Bagi warga Palestina, hasilnya adalah Nakba atau bencana. Lebih dari 750.000 warga Arab Palestina terusir dari rumah mereka. Mereka menjadi pengungsi di tepi barat, jalur Gaza, dan negara-negara Arab tetangga. Desa-desa mereka dihancurkan, tanah mereka disita, dan hak mereka untuk kembali ditolak. Ini menandai penyusutan peta Palestina yang pertama dan paling dramatis. Bagian 3. Perang 6 hari dan perluasan wilayah. Selama hampir 2 dekade, garis gencatan senjata 1945 berfungsi sebagai perbatasan de facto, tetapi ketegangan tidak pernah mereda. Lanskap politik dan militer Timur Tengah berubah drastis pada bulan Juni 1967. Dalam konflik cepat 6 hari, Israel melancarkan serangan pendahuluan terhadap Mesir, serangan terhadap Suriah, dan konflik melibatkan Yordania. Hasil militer menguntungkan Israel menghasilkan perluasan wilayah besar. Perang ini menjadi titik balik dengan konsekuensi yang membentuk kawasan hingga hari ini. Keuntungan wilayah bagi Israel sangat besar. Dari Yordania, tepi barat Yerusalem Timur. Dari Mesir, jalur Gaza semenanjung Sinai terusan Suez. Dari Suriah, dataran tinggi Golan. Dalam kurang dari seminggu, Israel melipat gandakan tanah yang dikendalikan menempatkan kekuatan pendudukan atas populasi Palestina. Pendudukan tepi barat dan Gaza membawa sisa mandat Palestina di bawah pemerintahan militer Israel, menciptakan realitas baru bagi jutaan warga Palestina. Segera setelah perang, Israel mencaplok Yerusalem Timur, menyatakan seluruh kota sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi. Langkah ini dianggap pelanggaran hukum internasional dan belum diakui oleh sebagian besar dunia. Aneksasi bukan hanya politik tetapi simbolis, memperkuat kendali atas jantung keagamaan konflik. Bagi warga Palestina, kehilangan Yerusalem Timur adalah pukulan menghancurkan. Perang 1967 mengubah sifat konflik bergeser menjadi isu pendudukan militer dan hak-hak rakyat Palestina. Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi 242 menyerukan penarikan pasukan Israel sebagai ganti perdamaian dan perbatasan aman. Namun, interpretasi dan implementasi 242 telah diperdebatkan sejak itu. Peta telah menyusut lagi, kendali Palestina atas bagian manapun dari Palestina bersejarah, kini tidak ada digantikan oleh administrasi militer Israel. Setelah puluhan tahun konflik dan 2 pemberontakan populer besar oleh warga Palestina yang dikenal sebagai Intifada, secercah harapan untuk penyelesaian yang dinegosiasikan muncul pada awal tahun 90-an. Pembicaraan rahasia yang diadakan di Norwegia antara pejabat Israel dan Palestina memuncak pada penandatanganan Perjanjian Oslo. Perjanjian pertama, yang ditandatangani di halaman Gedung Putih pada tahun 1993, terobosan ini didasarkan pada prinsip pengakuan timbal balik. PLO mengakui negara Israel, dan Israel mengakui PLO sebagai perwakilan rakyat Palestina. Ini dimaksudkan sebagai langkah pertama menuju solusi 2 negara. Perjanjian berikutnya, yang dikenal sebagai Oslo II, dan ditandatangani pada Sinin Wilat 1945, menetapkan kerangka kerja yang lebih rinci untuk pemerintahan mandiri sementara Palestina. Yang terpenting, itu membagi tepi barat menjadi 3 zona administratif. Area A, Area B, Area C. Area A berada di bawah kendanuh otoritas Palestina.
Area B dengan kendali sipil Palestina dan kendali keamanan bersama. Area C, lebih dari 60% tepi barat tetap berada di bawah kendali penuh Israel, termasuk permukiman, zona militer, dan lahan, serta sumber daya vital. Niat transfer kewenangan tak pernah terjadi. Area C justru menjadi lokasi utama perluasan permukiman, membekukan keadaan fragmentasi permanen. Janji Oslo memudar, digantikan oleh kenyataan pahit dari pendudukan yang mengakar. Runtuhnya proses perdamaian pada awal tahun 2000-an mengantarkan era konflik yang semakin intensif. Percepatan dramatis kebijakan yang semakin memperkecil peta Palestina. Pendorong utama, perluasan permukiman Israel yang tak henti-hentinya di tepi barat Yerusalem Timur. Meskipun dianggap ilegal di bawah hukum internasional, pemerintah Israel memfasilitasi pembangunan unit perumahan infrastruktur jalan bagi para pemukim. Jaringan permukiman dan jalan raya penghubungnya ini membelah tanah Palestina, mengisolasi komunitas, memperkuat kendali Israel. Membuat pembentukan negara Palestina yang berdekatan secara praktis tidak mungkin. Israel mulai membangun penghalang tepi barat, tembok dan pagar besar yang meliuk-liuk melalui wilayah Palestina. Israel menyatakan tujuannya adalah keamanan, namun rutenya menyimpang dari garis hijau 1967, menembus jauh ke tepi barat. Penghalang ini memiliki dampak kemanusiaan yang menghancurkan. Memisahkan petani dari tanah mereka, siswa dari sekolah mereka, pasien dari rumah sakit. Mencaplok lahan subur dan sumber daya air, menjebak komunitas di kanton terisolasi. Tembok, simbol beton pendudukan, manifestasi dunia yang menyusut bagi warga Palestina. Situasi di jalur Gaza, krisis kemanusiaan berkepanjangan. Setelah penarikan 2005, pengambil alihan Hamas 2007. Israel memberlakukan blokade darat, blokade udara, blokade laut. Blokade berlanjut hingga 2025, mengontrol pergerakan orang dan barang, melumpuhkan ekonomi Gaza, menjebak 2 juta orang. Konflik militer berulang menghancurkan infrastruktur. Rumah hancur, sekolah hancur, rumah sakit hancur. Zona penyangga di sepanjang pagar membuat hampir setengah lahan pertanian Gaza tidak dapat digunakan. Memperkecil ruang hidup di salah satu daerah terpadat di dunia. Tahun 2025, peta Palestina adalah bayangan dari masa lalu. Dari wilayah Arab sebelum 1948 tersisa kurang dari 20% untuk potensi negara Palestina. Kantong-kantong terfragmentasi dan Gaza terkepung. Jumlah pengungsi dan keturunan mereka jutaan tersebar di seluruh dunia. Kisah ini adalah kisah manusia, pengungsian, kehilangan perjuangan untuk masa depan. Garis-garis di peta mewakili kehidupan, rumah, dan harapan. Pertanyaan mendalam, apakah JTK Anda terus menghilang?